Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Video kali ini akan menjelaskan tentang perkenalan dari gelombang. Jadi gelombang itu ada berapa macam dan bagaimana gelombang itu berjalan. Katakanlah saya mempunyai seutas tali, ini tali saya, dan tali ini diikatkan. Jadi tali ini saya pegang, ditandai dengan warna titik berwarna kuning ini. Tali ini ujungnya dipegang dan saya ikatkan. Lalu tali ini saya gerakan ke atas. Jika tali ini saya gerakan ke atas, maka akan terbentuk bentuk tali itu seperti yang berwarna kuning. Jadi talinya itu lurus, saya gerakan ke atas, maka bentuknya akan seperti ini. Lalu saya gerakan lagi ke bawah. Jadi saya gerakan lagi ke tempat asalnya tadi, yaitu ditandai dengan yang berwarna kuning, berwarna ungu. Maka talinya akan membentuk seperti yang berwarna ungu. Jadi tali ini saya pegang, saya gerakan ke atas, terlihatlah bentuknya seperti yang berwarna kuning. Saya turunkan lagi ke bawah, talinya akan membentuk seperti yang berwarna ungu. Dan ketika talinya saya turunkan kembali ke bawah, maka akan membentuk talinya akan membentuk seperti gambar berwarna merah muda ini. Jadi tali ini saya gerakan atas, bawah, dan bawah lagi, atas, bawah, dan bawah lagi. Lalu saya lakukan seperti itu perulangan, maka akan membentuk suatu gelombang, dan gerakannya itu naik turun karena suatu momentum. Maka gelombangnya yang tercipta akan seperti ini. Saya akan menggambarkan ini bentuk gelombangnya. Dan jadi tali yang berwarna hijau ini saya gerakan ke atas, ke bawahnya lagi, saya goyangkan lagi ke atas, bawahnya lagi, dan membentuk suatu posisi gelombang seperti ini. Jadi ini merambat secara periodik, bergerak ke atas, ke bawah, dan kembali lagi berulang kali, maka akan membentuk seperti ini, dan ini terbentuk karena adanya momentum. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sebuah tali ini kita gerakan ke atas, ke bawah, ke tengah, maka akan membentuk suatu gelombang yang menjalar seperti satu lembah dan satu gunung. Jadi secara terus menerus kita goyangkan tali ini di posisi awal ke atas, kembali lagi ke posisi awal, ke bawah, ke posisi awal lagi, ke atas lagi, dan seterusnya. Maka dia akan merambat membentuk suatu gelombang. Ini adalah bentuk suatu gelombang ini, dan terus berlanjut gerakannya terus berlanjut. Dan jika kita lihat, ini merupakan bentuk gangguan. Ini gangguannya saya beri ke tanda kotak. Ini merupakan gangguan yang menyebabkan gelombang. Jadi yang menyebabkan gelombang bergerak yaitu adalah gangguan ini. Jadi inilah yang menyebabkan gelombang ini bergerak. Jadi gangguan ini merupakan geraknya. Jadi ini puls gelombangnya. Jika kita gambar gelombang dalam satuannya, terdiri satu gunung dan satu lembah. Jadi apakah yang dimaksud dengan gelombang? Jadi definisi gelombang yaitu gangguan yang menjalar pada medium gitu. Jadi gelombang adalah gangguan yang menjalar pada suatu medium. Dalam hal ini mediumnya yaitu tali. Jadi disturbance propagating through space. Space di sini maksudnya yaitu medium di sini yaitu berupa tali. Jadi gelombang adalah gangguan yang menjalar pada suatu medium. Dalam hal ini mediumnya yaitu tali. Dan inilah definisi dari gelombang. Jadi jika punya tali kita goyangkan
kita goyangkan, itu merupakan gangguannya. Lalu dia akan menjalar sebuah gelombang, dan jika kita terus berlanjut, dia akan membentuk suatu gelombang. Jadi gelombang adalah gangguan yang menjalar pada suatu medium tertentu. Dan biasanya gelombang yang berjalan itu mentransferkan suatu energi. Jadi gelombang itu selalu mentransferkan energi. Dan ini pada kasus ini energinya ditransfer ke setiap titik pada tali dari titik awal ke titik akhir. Jadi sampai pada titik yang ini bergerak ke atas ke bawah. Perlu diingat definisi gelombang: disturbance propagating through space. Jadi gangguan yang menjalar sepanjang medium, dalam hal ini mediumnya tali, dan mediumnya bisa apa saja, tetapi dalam kasus ini mediumnya tali, dan selalu mentransfer energi. Jadi gelombang itu selalu mentransfer energi. Lalu ini bentuk energi potensial yang dipancarkan dalam suatu gelombang ke atas dan ke bawah. Dan inilah tipe gelombang secara umum. Definisi gelombang secara umum saya beri warna dengan kotak putus-putus berwarna kuning. Dan transfer energi pada kasus ini yaitu gerakan ke atas dan ke bawah secara bergantian energi potensial. Jadi selalu transfer energi. Lalu jika saya punya, katakanlah ini adalah membran dalam udara, jadi partikel-partikel dalam udara, lalu ada speaker, dia akan mengganggu partikel-partikel dalam udara ini. Jadi ini ibaratnya permukaannya ada speaker, lalu ada partikel-partikel udara, dan dia akan menekan udara, partikel-partikel udara ini. Si speaker ini membawa suatu gelombang dan menekan partikel-partikel udara sehingga terkompres atau tertekan. Jadi bentuknya seperti ini. Si molekulnya itu akan lebih terkompres atau tertekan jika mengenai speaker. Jadi kita ibaratkan speaker ini membawa gelombang dan si molekul-molekul udaranya akan terkompres seperti ini. Jadi kita lihat di sini, jika molekul udaranya asalnya tersebar secara merata dengan jarak yang jauh, lalu karena adanya gangguan berbentuk gelombang yaitu speaker, lalu si molekul-molekulnya ini berkumpul, terkompres karena adanya suatu gangguan sehingga molekulnya terkompres. Dan ini adalah bentuk dari gelombang yang lainnya, dan ini memiliki periode yang tertentu. Dan mari kita hapus untuk melihat bagaimana sebelum dan sesudah terjadinya gangguan pada gelombang ini. Bentuk acak-acak ini, titik-titik ini merupakan diibaratkan sebagai partikel molekul-molekul dari udara. Lalu setelah kita beri gangguan, misalnya kita beri speaker, si udara ini akan terkompresi seperti ini. Jadi akan ada suatu kumpulan-kumpulan molekul yang saling berkumpul ini terkompresi sehingga membentuk suatu gelombang. Jadi saya akan menggambarkannya. Ini merupakan kompresinya. Ini satu kompresi dan kompresi lainnya, atau jadi udaranya tertekan pada ini dan tertekan seperti ini membentuk. Dan ini adalah bentuk gelombang juga, tapi gelombang suara. Jadi pada udara gelombang suara ini merupakan sound wave, gelombang suara yang merambat pada udara, dan bentuknya akan seperti ini. Jadi kompresi-kompresi akan membentuk suatu gangguannya akan menjadi seperti ini. Jadi terkompres, normal, dan terkompres lagi. Ini dinamakan sebagai gelombang longitudinal. Jadi inilah yang dinamakan dengan gelombang longitudinal. Dan kadangkala dipanggil atau disebut dengan compression wave atau gelombang yang tertekan. Dan contohnya pada string ini, pada tali yang pada contoh yang di atas ini merupakan gelombang transversal. Jadi gangguannya itu bergerak melalui medium. Si gelombang transversal itu melalui medium, dan arahnya itu yaitu
ke kiri atau ke kanan. Jadi arahnya bergerak dari kiri ke kanan kalau gelombang transversal dan merambat melalui medium. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, mediumnya bergerak ke atas ke bawah. Jadi dengan kalau longitudinal itu berbeda dengan transversal. Kalau transversal kan bergeraknya ke kiri dan ke kanan dalam suatu medium, sedangkan kalau longitudinal tidak. Longitudinal bergeraknya ke atas dan ke bawah. Ya begitu kira-kira. Bergeraknya up down, balik lagi secara periodik. Dan masing-masing gelombang ini mempunyai periode tertentu. Jika kasus yang tali ini kita lakukan terus-menerus, ini disebutlah sebagai gelombang yang berjalan secara periodik. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi kalau satuan disebutnya sebagai puls. Jadi satu lembah dan satu gunung disebut puls. Sedangkan jika bergeraknya terus-menerus, maka inilah yang disebut dengan periodic wave atau gelombang periodik. Dan berapa panjang gelombang ini, frekuensi dan periode dan kecepatannya itu akan dipelajari pada video yang lain. Kita di sini hanya membahas definisi dari gelombang dan konsepnya. Konsep gelombang ada transversal, ada longitudinal, dan longitudinal disebut sebagai compression wave atau gelombang yang tertekan, dan transversal merambat pada medium yang terjadi karena gangguan dan bentuknya itu banyak. Dan kalau longitudinal ini misalnya contohnya pada densitas udara yang molekul-molekulnya terkompresi oleh wave sound. Lalu densitas udara ini membentuk suatu posisi yang terkompresi. Jadi si molekul-molekul udaranya terkompresi, tertekan, dan ada yang tertekan, ada yang normal si udaranya karena adanya gangguan tersebut. Dan jadi ada yang densitasnya padat, ada yang tidak padat, sehingga membentuk suatu, kalau diplot dia akan membentuk gelombang juga. Kalau diplot dia akan membentuk gelombang juga yang longitudinal. Ini compression wave dan berbeda, konsepnya berbeda dengan transversal. Longitudinal dan transversal itu berbeda, kita harus bisa membedakannya. Semoga video ini cukup jelas, dan membantu membedakan mana gelombang transversal, mana gelombang longitudinal dari ilustrasi ini. Dan keduanya kita sebut sebagai gelombang, baik transversal maupun longitudinal. Terima kasih, semoga membantu. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.